Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada makalah kedua dari kitab Masrifat karya Syekh Nawal Bandari ini menjelaskan 4 hadis dari Rasulullah, yaitu yang pertama, hendaklah kalian duduk bersama ulama dan mendengarkan perkataan mereka yang bijaksana. Hadis ini mengajarkan umat Islam untuk selalu mencari ilmu dan berkumpul dengan ulama yang memiliki kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang agama. Hati yang mati, yakni hati yang gelap dan terjauhkan dari kebenaran, akan hidup kembali dengan cahaya hikmah yang diberikan oleh Allah, sebagaimana hujan menghidupkan bumi yang kering. Demikian pula ilmu dan hikmah menghidupkan hati yang keras dan gelap. Dengan mendengarkan perkataan ulama, seseorang akan memperoleh petunjuk hidup yang benar yang membawa pada kedamaian hati dan keberkahan hidup. Kebalikan dari konsep yang diajarkan dalam hadis ini adalah menjauhi ulama, menolak ilmu, atau lebih memilih untuk berkumpul dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Sebaliknya, seseorang yang menjauhi hikmah dan nasihat dari para ulama serta tidak mendengarkan atau mencari ilmu akan membuat hatinya semakin keras, gelap, dan jauh dari kebenaran. Hati yang tidak disinari oleh ilmu dan hikmah akan semakin mati dan kehidupan rohaninya bisa terganggu tanpa petunjuk hidup yang benar yang dapat menyebabkan kebingungan, keresahan, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Perbuatan yang tidak umum atau tidak sesuai dengan konsep dalam hadis tersebut adalah ketika seseorang lebih memilih untuk mencari petunjuk dari sumber yang tidak jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, sanad nasabnya tidak jelas, ya. Arti misalnya dari orang yang tidak memiliki pengetahuan agama yang benar, atau bahkan dari media yang menyebarkan kebohongan. Hal ini juga bisa berupa menolak atau meremehkan nasihat para ulama dan lebih memilih mengikuti pandangan atau pemikiran yang tidak didasarkan pada ilmu yang sahih, bahkan mungkin bertentangan dengan ajaran agama. Contoh lainnya adalah ketika seseorang merasa cukup dengan pemahamannya sendiri tanpa mau mendengarkan pendapat atau ajaran dari orang yang lebih berilmu, atau bahkan merasa enggan untuk menghadiri majelis ilmu yang dihadiri oleh ulama yang dapat memberikan pencerahan dan kebijaksanaan. Dalam hal ini sikap sombong dan mereka tahu segalanya juga menjadi salah satu perbuatan yang tidak sesuai dengan konsep untuk selalu mencari ilmu dan mendengarkan nasihat bijaksana dari ulama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis kedua, ya, bergaulilah pembesar-pembesar dan bertanyalah kepada ulama dan pergaulilah para hukama. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang yang berilmu dan bijaksana, termasuk ulama dan orang-orang yang memiliki kebijaksanaan atau hukama, ya. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk bergaul dengan pembesar yang memiliki akhlak dan integritas yang baik, sehingga dapat saling memberikan manfaat, berbagi ilmu, serta memperbaiki kehidupan sosial dan politik umat Islam. Realitas sosial dari kebalikan konsep ini dapat terlihat dalam beberapa fenomena yang terjadi dalam masyarakat, antara lain satu, yang meningkatnya ketidakpercayaan terhadap ulama dan pemimpin yang berintegritas. Dalam masyarakat yang mengabaikan pergaulan dengan ulama dan orang bijaksana, ada kecenderungan untuk meremehkan atau bahkan menentang otoritas dan nasihat para ulama. Orang-orang lebih memilih untuk mendengarkan opini atau pandangan yang tidak berbasis pada ilmu yang sahih, yang dapat berujung pada kebingungan dan kesalahan dalam memahami ajaran agama. Hal ini dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan antara umat dan pemimpin agama yang sah.
Yang kedua, pergaulan dengan orang yang tidak bijaksana. Di lingkungan sosial yang menjauhi orang yang bijaksana dan cenderung lebih memilih bergaul dengan mereka yang kurang memiliki akhlak atau kebijaksanaan, akan terjadi penyebaran pandangan hidup yang salah yang berpotensi merusak norma-norma sosial. Misalnya, masyarakat bisa lebih mudah terpengaruh oleh individu atau kelompok yang memperburuk situasi, seperti penyebaran hoax, fitnah, atau perilaku amoral lainnya. Yang ketiga, pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kebalikan dari konsep ini juga dapat dilihat dalam keadaan masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki akhlak atau integritas. Dalam konteks politik misalnya, pemimpin yang tidak peduli terhadap kesejahteraan umat dan tidak mengikuti prinsip-prinsip moral yang baik akan merusak tantangan sosial. Hal ini dapat mengarah pada ketidakadilan, penindasan, dan perpecahan dalam masyarakat, serta menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Yang keempat adalah pengabaian terhadap ilmu dan pendidikan. Realitas sosial lainnya adalah pergeseran prioritas di masyarakat yang cenderung lebih mementingkan hiburan atau konsumsi tanpa memperhatikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Masyarakat yang enggan mencari ilmu dari sumber yang sahih dan bijaksana cenderung terjebak dalam kebodohan kolektif yang berakibat pada kemunduran sosial dan kebingungan dalam menghadapi permasalahan hidup yang sangat kompleks sekarang ini. Secara keseluruhan, kebalikan dari konsep ini menciptakan situasi sosial yang tidak kondusif, di mana kebijaksanaan, ilmu, dan integritas terpinggirkan, termarginalisasikan, sementara ketidakadilan, kebodohan, dan kerusakan moral berkembang. Yang ketiga adalah hadis yang ketiga adalah duduklah bersama ulama, pergaulilah para hukama, dan campurilah para pembesar ulama. Hadis ini lebih menekankan pentingnya integrasi antara ilmu agama dan kebijaksanaan. Duduk bersama ulama dan mempergauli mereka serta bergaul dengan para hukama akan memberikan banyak manfaat bagi umat Islam. Ini juga mencakup pentingnya untuk melibatkan diri dalam diskusi dengan para ulama yang tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak mulia dan bijak. Semakin dekat seseorang dengan mereka, semakin besar peluang untuk memperoleh pencerahan spiritual dan intelektual. Realitas sosial dari kebalikan konsep dalam hadis ini mencerminkan kondisi di mana masyarakat atau individu menghindari atau tertarik untuk bergaul dengan ulama, orang bijak, hukama, atau para pembesar ulama yang berakhlak mulia. Beberapa contoh dari realitas sosial. Satu, mengisolasi diri dari ulama dan orang bijak, dari orang bijaksana. Ketika masyarakat cenderung menjauh dari ulama dan orang bijaksana, mereka lebih memilih untuk mengabaikan nilai-nilai agama dan kebijaksanaan yang dapat menuntun hidup mereka menuju kebaikan. Sebaliknya, mereka mungkin lebih terpengaruh oleh pandangan yang kurang sahih atau bahkan radikal. Hal ini akan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pencerahan spiritual dan intelektual yang seharusnya membantu mengarahkan mereka menuju kehidupan yang lebih baik, penuh kedamaian dan keberkahan. Yang kedua, meningkatkan ketidakseimbangan pengetahuan. Tanpa integrasi yang baik antara ilmu, agama, dan kebijaksanaan, masyarakat akan terperangkap dalam pola pikir yang terbatas dan tidak seimbang. Mereka mungkin mengabaikan pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari atau gagal mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam menghadapi tantangan zaman. Akibatnya, masyarakat bisa terjerumus dalam kebingungan, kehilangan arah, atau bahkan terjerat dalam ideologi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Yang ketiga, perpecahan dalam kehidupan sosial dan politik. Jika masyarakat tidak melibatkan diri dalam pergaulan dengan ulama atau pembesar ulama yang berakhlak mulia, maka akan terjadi perpecahan di tingkat sosial dan politik. Tanpa pencerahan dan nasihat yang bijaksana dari ulama
individu dan kelompok mungkin lebih mudah terpecah belah, berkonflik atau terpengaruh oleh kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, ketegangan, dan kerusakan sosial. Yang keempat adalah pengabaian terhadap nilai-nilai moral. Ketika ulama dan hukama tidak lagi dilibatkan dalam kehidupan sosial, masyarakat bisa mulai kehilangan panduan moral yang jelas. Kebijaksanaan yang seharusnya mengarahkan individu pada perbuatan baik bisa tergantikan oleh perilaku yang lebih materialistis atau individualis. Ini bisa mengarah pada penurunan kualitas kehidupan sosial, kerusakan akhlak, dan meningkatnya kemiskinan spiritual di kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, kembali ke dari konsep ini menciptakan situasi sosial di mana masyarakat kekurangan bimbingan dan pencerahan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Pergaulan yang salah atau bahkan menghindari ulama dan orang bijaksana hanya akan memperburuk keadaan spiritual, sosial, dan politik masyarakat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah hadis yang keempat, sayati zaman ala ummati yaqiluna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari ajaran para ulama dan fuqaha. Hadis ini merupakan peringatan keras bagi umat Islam tentang masa depan yang penuh dengan kemunduran. Rasulullah memperingatkan bahwa suatu waktu nanti umat Islam akan menjauhkan diri dari ajaran para ulama dan fuqaha yang akan membawa musibah besar bagi mereka. 3 musibah utama yang akan terjadi adalah Allah menghilangkan berkah dari usaha mereka. Tanpa bimbingan ulama, umat Islam akan kehilangan keberkahan dalam hidup dan usaha mereka. Meskipun mereka bekerja keras, hasilnya tidak akan memadai atau menguntungkan. Allah menjadikan raja yang zalim untuk mereka. Ini menunjukkan pada pemerintahan yang tidak adil yang akan membawa penderitaan bagi umat Islam. Pemimpin yang zalim, yusalitullah zaliman, sultanan zaliman, akan memperburuk keadaan sosial dan ekonomi umat. Allah mengeluarkan mereka dari dunia tanpa iman. Iman. Ini adalah akibat yang paling berat di mana seorang akan meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah karena tidak lagi memperhatikan petunjuk agama yang benar. Mereka yang jauh dari ulama bisa tersesat dalam kehidupan dunia dan akhirnya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Realitas sosial saat ini di mana banyak orang cenderung materialistis dan individualis hedonis menunjukkan kemunduran dalam hubungan umat Islam dengan ajaran agama, ulama, dan nilai-nilai spiritual. Fenomena ini menciptakan beberapa permasalahan sosial yang sangat mencolok di antaranya. 1. Krisis keberkahan dalam kehidupan. Banyak orang ini lebih fokus pada pencapaian materi dan kesenangan duniawi tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual atau keberkahan yang datang dari Allah. Mereka cenderung mengukur kesuksesan hanya dari segi materi seperti kekayaan, status sosial, atau hiburan. Padahal dalam Islam, keberkahan bukan hanya tentang hasil yang diperoleh, tetapi juga tentang bagaimana hasil tersebut membawa kebaikan dalam hidup seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika umat Islam mengabaikan petunjuk ulama dan tuntunan agama, mereka mungkin merasa berhasil dalam pekerjaan atau bisnis, tetapi seringkali tidak merasa puas atau terarah karena mereka kehilangan keberkahan yang datang dengan mengikuti nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah krisis kepercayaan terhadap ulama dan pemimpin. Ketidakpercayaan terhadap ulama dan pemimpin yang berintegrasi adalah fenomena yang semakin berkembang di banyak tempat. Ulama atau pemimpin agama dianggap tidak relevan dengan masalah kontemporer atau bahkan disalahkan atas masalah sosial dan politik yang terjadi. Hal ini memperburuk hubungan antara umat dan pemimpin agama yang seharusnya menjadi sumber petunjuk dan pencerahan. Pemimpin yang adil dan berakhlak mulia pun seringkali terpikirkan atau tidak dianggap penting oleh sebagai umat yang lebih memilih untuk mengikuti opini dari sumber yang tidak sahih atau tidak berbasis ilmu.
Ketidakpercayaan ini menciptakan kebingungan, ketegangan, dan perpecahan dalam masyarakat karena umat Islam merasa kehilangan arah dalam memilih pemimpin yang tepat dan mengikuti ajaran agama yang benar. Yang ketiga, materialisme yang menghancurkan nilai-nilai spiritual. Dalam masyarakat yang materialisme dan hedonis, banyak orang lebih mengejar kenikmatan duniawi seperti kekayaan, status sosial, atau hiburan daripada mencari makna hidup yang lebih dalam atau memiliki tujuan spiritual mereka. Mereka mungkin merasa puas dengan pencapaian materi tetapi kosong secara spiritual. Nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang kesederhanaan, kepedulian terhadap sesama, dan rasa syukur menjadi terabaikan. Hal ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga memperburuk hubungan sosial karena orang cenderung lebih egois dan tidak peduli terhadap nasib orang lain. Yang keempat adalah tantangan terhadap kehidupan sosial dan moral. Ketika masyarakat semakin jenuh dari nilai-nilai agama, tantangan terhadap kehidupan sosial dan moral semakin berat. Perilaku hedonis seringkali disertai dengan kebiasaan buruk seperti penyalahgunaan narkoba, alkohol, pergaulan bebas, atau sikap individualis yang merusak solidaritas sosial. Pendidikan moral dan spiritual yang seharusnya diajarkan oleh ulama dan orang yang bijaksana seringkali diabaikan atau dianggap kurang relevan. Hal ini mengarah pada penurunan kualitas akhlak dan meningkatkan masalah sosial seperti kemiskinan, kekerasan, dan ketidakadilan. Yang kelima adalah kehilangan makna hidup dan ketidakpastian. Masyarakat yang terlalu fokus pada dunia material seringkali merasa kehilangan makna hidup yang sejati. Tanpa petunjuk agama yang benar, banyak orang merasa terjebak dalam rutinitas hidup yang monoton, mencari kebahagiaan sementara yang tidak memberi kedamaian batin. Krisis spiritual ini juga mengarah pada rasa putus asa atau kebingungan eksistensial. Ketika umat tidak lagi mengandalkan petunjuk agama, mereka mungkin merasa terombang-ambing dalam hidup, tidak tahu arah yang benar, dan cenderung terjerumus dalam kesesatan atau kebingungan. Secara keseluruhan, realitas saat ini menggambarkan keadaan yang semakin jauh dari nilai-nilai agama, di mana materialisme dan hedonisme mengambil alih kehidupan, dan kepercayaan terhadap ulama serta pemimpin yang adil semakin menurun. Umat Islam yang menjauh dari bimbingan ulama dan prinsip agama bersiko kehilangan keberkahan, arah hidup, dan kedamaian batin. Keadaan ini menciptakan ketidakpahaman, ketidakpastian, dan kekosongan spiritual yang merugikan baik individu ataupun masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat materialisme dan hedonis ini dan krisis kepercayaan terhadap ulama serta pemimpin yang adil, ada beberapa solusi yang bisa diharapkan untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang benar dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan spiritual. Yang pertama, peningkatan pemahaman dan kepercayaan terhadap ulama dan pemimpin agama. Pemulihan kepercayaan ulama dan pemimpin agama perlu bekerja keras untuk memperbaiki citra mereka dengan menunjukkan integritas akhlak yang baik dan kearifan dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan politik. Mereka harus menjadi contoh nyata dalam menjalankan ajaran agama sehingga umat kembali mempercayai mereka sebagai sumber pencerahan. Dialog terbuka dan relevansi ulama harus lebih proaktif dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui kajian yang relevan dengan masalah kontemporer. Mereka dapat menyampaikan ajaran agama dengan cara yang mudah dipahami, menghubungkan prinsip agama dengan isu-isu yang dihadapi umat saat ini seperti masalah sosial, ekonomi, dan moral. Yang kedua adalah mengembalikan nilai keberkahan dalam kehidupan. Memprioritaskan keberkahan, bukan sekadar hasil. Masyarakat harus diajarkan untuk memprioritaskan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun aktivitas sehari-hari. Ini bisa dimulai dengan mengedukasi umat untuk menjalani kehidupan dengan niat yang baik dan mencari keberkahan dalam usaha.
bukan hanya keuntungan materi. Ya. Selanjutnya menumbuhkan kesadaran akan tujuan hidup yang lebih besar. Masyarakat perlu disadarkan bahwa tujuan hidup tidak hanya untuk mengejar materi, tetapi untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Mengingat bahwa keberkahan dalam hidup datang ketika seseorang mengutamakan agama dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga adalah mengatasi krisis materialisme dan hedonisme. Pendekatan pendidikan moral dan spiritual, artinya pendidikan yang menekankan pentingnya nilai-nilai agama, moral dan etika harus diperkenalkan kembali di kalangan generasi muda. Pendidikan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman sehingga tidak terkesan kuno, melainkan relevan dengan tantangan hidup modern. Membangun kesadaran sosial, artinya menggalakkan kesadaran sosial dalam masyarakat dengan cara mendukung kegiatan yang mengutamakan kepedulian terhadap sesama, seperti kegiatan sosial, amal, dan bantuan kepada yang membutuhkan. Ini dapat mengalihkan perhatian dari kepentingan pribadi dan memberikan nilai positif dalam kehidupan sosial. Selanjutnya adalah yang keempat, peningkatan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial. Artinya mendukung pemimpin yang adil dan berakhlak mulia. Umat Islam harus lebih selektif dalam memilih pemimpin yang adil, jujur, dan berintegritas. Ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat perlu bekerja sama untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan serta bertanggung jawab atas kepentingan rakyatnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, artinya masyarakat harus didorong untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Selanjutnya adalah yang kelima, meningkatkan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Praktikan ajaran Islami dalam kehidupan nyata. Artinya agar ajaran Islam kembali menghidupkan umat Islam perlu berusaha mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup menjalani kehidupan dengan lebih disiplin, jujur, adil, dan peduli terhadap sesama. Kembali kepada ibadah khusyuk, artinya memperbaiki kualitas ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir dapat membantu umat Islam mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga memberikan ketenangan batin dan orientasi hidup yang lebih jelas, jauh dari kecenderungan materialistis. Yang kelima adalah penggunaan teknologi untuk penyebaran ilmu agama. Media sosial sebagai sarana dakwah, teknologi dan media sosial bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan ilmu agama yang benar dan relevan. Dengan kondisi saat ini, dakwah melalui platform ini bisa menjangkau banyak orang, terutama generasi muda yang cenderung lebih terpapar pengaruh media sosial. Membuat konten edukatif dan inspiratif, ulama dan cendekiawan dapat membuat konten yang mengedukasi masyarakat tentang keberkahan, tentang pentingnya akhlak, dan tentang cara menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Yang ketujuh, menghidupkan kehidupan sosial yang sehat. Artinya mendorong kebersamaan dalam komunitas masyarakat. Masyarakat perlu dibangun dalam lingkungan yang saling mendukung dan menghargai. Ini bisa dilakukan dengan memperbanyak kegiatan sosial dan keagamaan yang mempererat hubungan antar individu seperti majelis taklim,
pengajian atau kegiatan sosial lainnya, ya. Memperdayakan kegiatan sosial yang positif, artinya mendorong adanya kegiatan sosial yang tidak hanya mengutamakan kesenangan pribadi tetapi juga bermanfaat bagi orang lain, ya, seperti kerja bakti, bantuan kepada yang membutuhkan, atau penyuluhan kesehatan dan pendidikan, ya. Yang kedelapan adalah memperbaiki kualitas kepemimpinan di semua tingkatan. Pendidikan kepemimpinan yang berbasis pada nilai Islam, ya. Para pemimpin baik di tingkat masyarakat maupun pemerintahan perlu diberikan pelatihan kepemimpinan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, yaitu keadilan, kebenaran, dan amanah. Dengan memiliki pemimpin yang adil dan bijaksana, masyarakat akan lebih mudah untuk keluar dari kemunduran sosial dan politik, ya. Walhasil, ya, solusi untuk mengatasi permasalahan sosial yang disebabkan oleh materialisme dan hedonisme dan krisis kepercayaan terhadap ulama serta pemimpin adalah dengan memperkuat pendidikan agama, mendekatkan diri kepada ulama yang bijaksana, dan mengedepankan nilai-nilai keberkahan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang benar akan membawa umat pada kehidupan yang lebih bermakna, penuh kedamaian dan keberkahan, serta membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, ya. Kemudian, yaitu sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, jadi makalah ini dari keseluruhan, ya, makalah ini menekankan bahwa umat Islam harus selalu berada dalam bimbingan ilmu yang benar yang berasal dari ulama dan fuqaha. Ilmu ini akan menghidupkan hati dan membawa berkah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika umat Islam menjauhkan diri dari ulama dan berpaling dari ajaran agama, maka musibah besar akan menimpa mereka, termasuk hilangnya keberkahan, penindasan oleh penguasa yang zalim, dan bahkan kematian yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, yaitu kematian tanpa iman. Oleh karena itu penting bagi umat Islam untuk tetap mendekatkan diri kepada ulama dan menjaga akidah serta amalan yang benar agar terhindar dari musibah tersebut. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jika kita meninjau makalah, ya, ini, ya, dari kitab meninjau makalah, ya, dari kitab Nasribah ini karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ini kita tinjau dari perspektif kita ahlikan karya Syekh Mu'athaillah As-Sakandari, kita dapat menemukan beberapa konsep yang relevan, ya. Al-Hikam merupakan kitab yang berisi nasihat-nasihat bijak, ya, mengenai hubungan manusia dengan Allah serta pengajaran tentang hikmah dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ajaran dalam Al-Hikam yang menekankan pentingnya mendekatkan diri kepada ilmu yang benar dan menjaga hubungan dengan Allah serta para ulama dan orang-orang yang bijaksana, ya. Beberapa konsep dalam Al-Hikam yang relevan ini, ya, dengan makalah yang ada dalam Nasribah, ya, tentang 4 hadis itu, ya. Yang satu, ilmu yang hidupkan hati, ya. Dalam makalah pertama dari Nasribah disebutkan bahwa Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana hujan menghidupkan bumi yang mati. Dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah juga mengajarkan bahwa ilmu adalah salah satu sarana untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu hikmah beliau adalah ilmu yang bermanfaat adalah cahaya yang memancarkan petunjuk dari Allah, dan hati yang dimatikan oleh hawa nafsu hanya dapat hidup dengan cahaya Allah, ya. Ini sangat relevan dengan makalah pertama dari Nasribah ini, ya, dari makalah yang kedua, ya, yang menyatakan bahwa cahaya hikmah menghidupkan hati yang mati. Al-Hikam mengajarkan bahwa ilmu yang benar akan membersihkan hati dari kekotoran dan mengarahkannya pada kebenaran.
Yang kedua, ya, mendekatkan diri kepada orang bijak, ya. Makalah kedua dan ketiga dalam nasihat mengajarkan pentingnya bergaul dengan ulama, ya, fuqaha dan para hukama atau orang bijak. Dalam al-hikam, Ibnu Athaillah juga menekankan pentingnya berkumpul dengan orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah dan mengajarkan kita kebijaksanaan hidup. Salah satu hikmah beliau yang relevan adalah, ya, janganlah engkau duduk dengan orang yang hanya berbicara tentang dunia, karena dunia itu akan meninggalkanmu. Tetapi duduklah dengan orang yang berbicara tentang akhirat, karena akhirat adalah tujuanmu. Ya, dalam konteks ini, ya, duduk bersama ulama dan orang bijak adalah bentuk pergaulan yang dapat mengarahkan hati kepada kebijaksanaan spiritual, serta mengingatkan kita akan tujuan hidup yang sebenarnya. Ya, yang ketiga, menghindari kebodohan dan menjauh dari ilmu yang benar. Ini, ya, makalah keempat dari makalah kedua dari 4 poin, ya, 4 hadis dari makalah ini memberikan bahwa akan datang suatu masa ketika umat Islam akan menjauh dari ajaran para ulama dan fuqaha yang akan mendatangkan berbagai musibah dalam musibah itu. Dalam al-hikam, Ibnu Athaillah mengingatkan umat agar tidak terjerumus dalam kebodohan dan kelalaian yang akan menjauhkan mereka dari Allah. Salah satu hikmah yang terkait adalah seseorang yang menyibukkan dirinya dengan kesibukan duniawi sementara dia lalai dari ilmu yang benar, maka ia akan dibutakan oleh kebodohan. Ibnu Athaillah juga mengajarkan bahwa kebodohan adalah musuh terbesar bagi jiwa. Tanpa ilmu yang benar, seseorang akan tersesat dan jauh dari jalan yang lurus, yang sangat mirip dengan peringatan dalam mengolah keempat, ya, makalah kedua dan 4 poin itu mengenai akibat-akibat yang akan menimpa umat Islam jika mereka menjauhkan diri dari ulama. Yang keempat, pentingnya petunjuk yang benar. Secara umum al-hikam sering mengajarkan tentang pentingnya petunjuk yang datang dari Allah dan para pemimpin yang bijaksana, serta menjaga keimanan dengan mengikuti bimbingan yang benar. Dalam Nasoihul Ibad, pengajaran untuk mengikuti ulama sebagai sumber petunjuk agama sangat sejalan dengan nasihat Ibnu Athaillah yang mengingatkan bahwa tanpa petunjuk yang benar seseorang akan tersesat, ya. Walhasil, ya, dari segi konsep dan nasihat banyak poin dalam kitab Nasoihul Ibad yang relevan dengan ajaran dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Kedua, kitab tersebut menekankan pentingnya ilmu, kebijaksanaan, dan mengikuti petunjuk dari orang yang berilmu dalam rangka mendapatkan cahaya yang menghidupkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, baik Nasoihul Ibad maupun Al-Hikam saling melengkapi dalam mengarahkan umat Islam untuk tetap berada di jalan yang benar, dekat dengan ilmu dan jauh dari kebodohan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam musibah, ya. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.